Kita bicara sebenarnya bukan dalam aspek pencapresan, tetapi kan kita melihat bahwa masyarakat ini, sekali lagi saya katakan, sebagian ini juga tidak mayoritas, ya, itu melihat bahwa pada saat pemilihan gubernur DKI misalnya, bahwa seolah-olah bahwa Anies ini didukung oleh kelompok katakanlah Islam radikal, kan gitu. Sekarang ini upaya apa ya yang dilakukan? Tentu kan Pak Ges pasti tahulah ya rencana-rencana program paling tidak dari Pak Anies sendiri atau dari tim atau dari apa untuk mencegah hal-hal seperti ini. Saya bisa cerita panjang tuh Bang soal itu. Ya nggak apa-apa ceritanya. Dan insya Allah sampai hari ini kebetulan tidak ada satupun orang yang terlibat di pilkada bisa membantah cerita saya. Saya pengen sekali cerita saya dibantah. Termasuk oleh orang-orang yang saya katakan secara terbuka liberal udik. Saya katakan liberal udik. Siapa liberal udik itu? Guntur Romli dan kawan-kawan. Jadi begini. Saya itu dulu pendukung kerasnya Ahok. Karena Ahok ditolak dari wakil gubernur menjadi gubernur. Tuh kan. Saya bela dia habis-habisan. Lalu masuk penghangatan, belum masa pilkada, masih proses penghangatan pilkada. Kalimat-kalimat yang teman-teman waktu itu masih berteman dekat ya sama mereka karena saya berada mungkin dianggap dalam posisi yang sama. Saya tidak mendukung posisi Ahok Ansih sebagai individu, tidak. Saya mendukung orang-orang yang seperti Ahok dalam soal haknya. Karena ditolak itu, saya mendukung hak. Jadi karena nggak ada undang-undangnya melarang non-muslim jadi gubernur dari wakil gubernur, nggak ada gitu. Itu yang saya. Dan menurut saya Ahok itu asik. Dia melawan partainya, dia melawan DPR, dia melawan elit lah. Jadi wah ini orang asik, keren. Keluar berbagai kalimat-kalimat dari Ahok yang kontroversial. Lebih baik membunuh 1.000 orang untuk menyelamatkan 10 juta orang. 2.000 orang lebih. Ada macam-macam lagi. Dan pada saat penghangatan kampanye itu dari teman-teman menyatakan narasinya seperti ini. Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Itu generatif sekali kalimatnya. Saya protes. Jangan seperti ini. Nanti muslim yang di tengah yang moderat marah loh. Karena kan kita pilkada sudah berkali-kali. Pilpres juga berkali-kali. Jangan digeneralisasi. Rupanya untuk melawan saat itu teman-teman yang dari FPI menggunakan kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan itu terus-menerus berlangsung. Kapan itu dimulai? Dari 2015. Udah dimulai. Termasuk sampai 2016. Lalu ada lagi. Perempuan pakai jilbab dikumpulkan. Kami muslim, kami pilih Ahok. Itu satu sisi. Sisi lain, pernyataan-pernyataan Ahok semakin mengkhawatirkan. Ketika dia menggusur kampung akuarium dan banyak yang nangis. Dan dia katakan, yang nangis itu sinetron. Ada kalimat satu lagi. Perempuan bunting pun gusir dari rumahnya. Saya melihat, ini orang agak aneh ya. Agak brutal ya. Agak brutal. Terus terakhir saya berhenti mendukung dia ketika seorang perempuan membawa kartu KJP-nya bertanya, Pak, ini kok nggak bisa saya cairkan? Lalu oleh Ahok dijawab, Ibu Malik. Pasti bilang akan. Saya berhenti sudah mendukung dia. Nah, dalam peristiwa-peristiwa itu Anies ada di mana? Anies masih jadi menteri. Jadi kepada yang dengar ini, tolong bantah data ini. Data tentang lebih baik kafir tapi tidak koruptor tapi daripada muslim tapi koruptor. Itu narasi agama, politik identitas yang dibawa oleh teman-temannya Ahok. Anies tidak terlibat. Ketika Anies dalam proses pilkada tanggal 17 Maret 2017 Anies membuat surat terbuka agar kepada orang-orang yang memasang spanduk tidak menyolatkan, menurunkan spanduk-spanduk itu apabila yang memilih Ahok tidak
meninggalnya tidak akan disolatkan. Buat surat terbuka, untuk itu diturunkan. Dan kalau ada yang diperlakukan seperti itu, dia katakan dia akan turun sendiri untuk menyolatkan. Dari mana ini berawal? Ketika keluar ancaman bahwa kalau Ahok kalah, janda-janda miskin tidak akan menerima KJP. Jadi ada ancaman dibalas lagi dengan ancaman. Ini kan sama-sama tidak sehat. Lah kita yang normal, yang wajar, seharusnya meredam, bukan malah menambah-nambahi. Nah, sampai hari ini isu tentang Anies itu di stigma dengan radikal, ya memang sampai hari ini. Dan isu itu terus-menerus menunjukkan bahwa mereka semakin tidak punya isu lain untuk mendowngrade Anies. Itu isunya dari mulai pilkada sampai hari ini. Dan sampai hari ini tidak pernah terbukti. Bahkan yang terjadi apa? Pendeta Hindu Tamil berbicara lantang. Sejak zaman merdeka mereka tidak mendapatkan izin untuk rumah ibadah. Baru kali ini mereka mendapatkan izin. Lalu dari pemuka gereja di Cilincing, 10 gubernur yang kami alami, baru kali ini gubernur yang sangat perhatian kepada itu kami. Begini Pak, apa itu memang mereka muncul sendiri dari tengah-tengah masyarakat atau ada create? Nggak, ada kesengajaan di create supaya muncul statement-statement seperti itu. Bagaimana yang seperti itu bisa kita create? Bagaimana caranya? Jadi murni ya? Iya, bagaimana caranya? Mereka pemuka agama, mereka punya umat. Lah umatnya juga belum tentu suka dengan Anies, tiba-tiba dia mengatakan demikian. Dan banyak lagi dari yang lain-lain. Karena memang Anies ini memang orang tengah dari dulu. Kan sebelumnya, jauh sebelum ini, kita kan agak repot menghadapi isu yang dilekatkan kepada Anies bahwa dia Syiah, dia liberal. Kan isunya itu. Apa? Bahwa Anies itu Syiah, Anies itu liberal. Kan isunya itu pada saat awal pilkada. Sekarang dia menang, isunya berganti lagi, gitu loh. Jadi ya memang tatarannya selalu bermain di situ-situ melulu. Makanya saya katakan, saya berani nantang soal itu. Yang kedua, yang saya katakan liberal udik itu mengajarkan kita anak Jakarta tentang toleransi dan pluralisme. Lah saya lahir dan besar di Ledjen Suprapto, Poncol, Senen. Rumah saya itu depannya toko, belakangnya rumah. Tetangga saya itu namanya toko Banjeng, sebelahnya toko Yuntat. Anak-anaknya itu namanya Ahong, Ayuk, terus Ahin, teman saya semua. Seberang rumah saya itu toko Juni, anak-anaknya namanya Apo, Aceh, Apin. Sebelahnya toko Juli namanya Alut. Dari masih kecil, kita udah terbiasa bermain dengan yang berbeda keyakinan. Kalau ini di Jakarta, terjadi nggak di seluruh Jakarta? Yang kedua, kalau Lebaran, ibu saya itu menyuruh saya mengantarkan ketupat ke tetangga-tetangga saya yang Tionghoa. Kalau lagi Lebaran Tionghoa, Imlek, mereka membawakan kita kuah keranjang. Lah kok kita diajarin tentang toleransi model liberal udik, kan aneh jadinya. Kita kan udah puluhan tahun menghadapi itu di Jakarta. Dan ini saya tantang, terjadi nggak di seluruh Jakarta? Semua Jakarta seperti itu. Bahwa kita udah inherent gitu loh. Tentang berteman dengan yang berbeda keyakinan, main bareng. Kita nggak pernah tanya hal-hal kayak gitu. Pernah ada gubernur sebelum Ahok yang non-muslim? Ada, Hengantung. Ada yang nggak disampaikan oleh Pak Ges? Sebenarnya bukan hanya sekedar bergaul, pacaran pun dengan yang berbeda agama mungkin pernah gitu. Hati-hati ngomong di sosmed bang. Loh, iya kan? Efeknya serem.